Jadi itu menurut Turi Madura bukan presiden. Kalau bagi orang Madura, gubernur Jawa Timur itu cuma satu, Pak Muhammad Nur. Lo nek Karwo itu cuma penggantinya. Nah, presiden pertama, kata beliau, presiden pertama itu hancur jatuh karena kudeta. Presiden kedua yang sebenarnya lebih dahsyat, lebih cool, lebih dingin dan punya ilmu lokal yang luar biasa, dia jatuh karena reformasi. Presiden ketiga lebih dahsyat lagi, tidak bisa ngelihat apa yang ditandatangani tapi jadi presiden. Jatuh oleh sidang istimewa, oleh parlemen. Presiden keempat tidak mungkin jatuh karena kudeta, tidak mungkin jatuh karena reformasi, tidak mungkin jatuh karena sidang istimewa, sehingga tidak usah lakukan yang tiga itu lagi sekarang. Nggak usah ingin menjatuhkan seperti kudeta di zaman Pak Harto menjatuhkan Soekarno, tidak usah bikin reformasi seperti waktu jatuhin Soeharto, juga tidak perlu mendorong sidang istimewa MPR untuk menjatuhkan SBY, tidak perlu lakukan tiga itu, pasti sia-sia. Karena yang keempat harus jenis lain jatuhnya. Nah, bagaimana mau itu silakan ditafsirkan, tapi memang hitungannya 4. Pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, karena Anda khalifah, Anda punya hak tawar kepada Allah, Anda punya hak negosiasi. Loh, kok bisa manusia, apa bisa manusia menawar? Lah kamu berdoa itu nawar enggak? Semua doa manusia itu menawar Allah, karena Allah itu sudah punya plan, terus kamu tawar, kan gitu. Dan Allah senang kok ditawar. Maka sekarang kita akan membayangkan kemungkinan menawar besar-besaran terhadap apa yang akan terjadi beberapa tahun lagi di Indonesia. Mungkin mulai tahun ini sudah mulai terjadi. Nah, kita punya hak tawar. Salah satu modal kita untuk menawar adalah forum-forum seperti ini yang ikhlas, yang tulus, yang benar-benar tidak ada kepentingan. Sehingga tidak masalah kita ngomongin apa saja, wong kita memang itu semua karena cinta kita kepada Indonesia Raya. Jangan sampai bisa ya. Karena yang disebut hiduplah Indonesia, hiduplah itu ya Indonesia Raya. Kita tidak pernah menyanyikan hiduplah Indonesia. Hiduplah Indonesia Raya. Kan jelas. Tidak pernah hidup. Dengan urip, Pak. Ya, yang hidup Indonesia Raya. Karena kalau Indonesia tidak pernah kita doakan untuk hidup. Doa kita terkabul. Indonesia tidak pernah hidup benar. Malah terus saja duduk kalah. Ada satu idiomatik, ini Indonesia, Mas Wijayanto, diibaratkan seperti sebuah sawah yang jumlah alang-alang atau pohon-pohon, tanaman-tanaman liarnya sudah melebihi batas dan hampir memenuhi sawah itu. Kenapa begitu banyak alang-alang? Karena padi-padi semakin hari semakin tidak berani menjadi padi. Pertama, dia gabuk, pohon gabuk itu busung buahnya. Lama-lama dia tidak berbuah dan lama-lama hanya menjadi tanaman saja seperti alang-alang atau jukut bahasa Sundanya. Nah, sekarang sudah hampir penuh ini sawah Indonesia ini dengan alang-alang. Maka sudah pasti menurut logika sunnah Allah akan melakukan pencabutan alang-alang secara besar-besaran. Dan caranya sudah pasti dari atas dan dari bawah. Kapan-kapan mungkin Ustadz Nur Somad bisa menjelaskan mengenai rawasia. Itu jodohnya gravitasi yang masih belum dikenal oleh fisika sampai hari ini. Nanti Ma'iyah yang akan memperkenalkan ada sifat yang lain di alam. Jadi pencabutan besar-besaran itu bisa tsunami, bisa gempa, bisa longsor, bisa Jakarta dan lain sebagainya, ambles dan seterusnya. Tapi itu bisa kita tawar.
Ma'iyah ini membuat kalau Anda datang sebagai alang-alang, Anda pulang jadi padi. Betul enggak? Insya Allah Anda berani jadi padi. Maksudnya jadi padi itu kan selama ini Anda tidak berani berbuat baik. Di kantor mau berbuat baik tidak berani, di kantor tidak ikut korupsi tidak berani, betul kan? Kan begitu. Di kiri kanan begitu baik tidak disukai tetangga-tetangga karena tidak mungkin kok begitu. Sama saya tidak pernah percaya meskipun sudah lelah untuk tidak percaya. Masa ada orang kayak gitu, masa nggak ada pamrih gitu, masa nggak pengen apa-apa. Tapi karena sudah lelah, ambil energi sampai 40 tahun tidak percaya tiap hari ditanya, oh ora percaya, brek, ora percaya, tae, ora percaya. Akhirnya lelah sendiri dia untuk tidak percaya kepada saya. Dan saya hidup tidak karena dipercaya atau tidak dipercaya oleh manusia. Kan begitu, teman sekalian. Nah jadi seharusnya kalau menurut hitungan angka huruf itu betul-betul tahun ini dan tahun depan itu akan ada penyingkalan bumi Indonesia. Disingkal itu artinya sawahnya bukan diluku, kalau diluku diratakan. Disingkal itu tanahnya diginiin kembali, semua pohon-pohonnya tumbang, dibalik, dibajak. Tapi kita tawar, kita negosiasi. Negosiasinya salah satunya Anda bikin ketulusan forum seperti ini, dan ini bukan produk Indonesia. Tidak mungkin lembaga apapun di Indonesia bikin kayak gini. Depak tidak mungkin, Departemen Sosial tidak mungkin, MUI tidak mungkin, tidak ada yang bikin forum gini. Ini produk, bukan produk Indonesia. Ini produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu? Kalau tidak, mana bisa orang bertahan sampai jam 3 di seluruh alam semesta. Tidak ada makhluk duduk tulus, tidak kencing, tidak beol, tidak minum, tidak makan, merokok dong. Sampai jam 3 pagi. Tidak ada di mana-mana. Jadi kekuatan Allah tajalli ke dalam jiwa Anda, ke tulang punggung Anda, ke dalam ubun-ubun Anda dan seluruh aliran darah Anda. Tidak ada. Dan ini berlangsung di mana-mana, di semua forum Ma'iyah. Orang baru pun tahan sampai jam 3, jam 4 pagi. Di Sidoarjo, di Surabaya, di mana-mana. Di Pekalongan pun wali kotanya itu aktivis Al-Irsyad, anti selawatan. Tapi ada Kiai Kanjeng datang, Kiai Kanjeng ngatik, melok ngatik jae. Ya Nabi, melok ya salam, melok jae. Ikut dia sampai akhir jam 1 malam wali kota Al-Irsyad itu ikut selawatan Kiai Kanjeng. Dan saya bilang gak ada hubungannya karo NU Muhammadiyah loh selawatan, tidak ada hubungannya. Dan tidak usah mengurus NU Muhammadiyah dalam hubungan dengan saya, sebab saya sudah konfirmasi. Sudah jelas, saya sudah tanya sama Rasulullah SAW. Saya sebaiknya masuk NU apa Muhammadiyah ya Rasul. Terus Nabi Muhammadnya nih, apa? Saya ini masuk NU apa Muhammadiyah? NU itu apa? Yang satunya apa tadi? Muhammadiyah. Loh, kok kayak nama saya? Sudah nyata bahwa Nabi Muhammad tidak ikut NU maupun Muhammadiyah. Lah saya pengikut Rasul, pengikut Nabi. Jadi ya saya tidak masuk NU, tidak masuk. Tapi saya cinta sama NU, saya cinta sama Muhammadiyah. Maka di Jogja segera akan kita lansing satu lembaga ilmu, majelis laboratorium ilmu yang saya beri nama Nahdlatul Muhammadiyah. Resmi. Sedang digodok dan segera akan berdiri. Saya minta Pak Wijayanto kalau boleh menjadi salah seorang dewan pakar di sini. Bukan gerakan massa, tidak nyanyi NU, tidak nyanyi Muhammadiyah. Tapi untuk justru menciptakan garis sambung manfaat dan barokah antara NU dengan Muhammadiyah, gitu loh. Jangan khawatir, kita tidak menyaingi siapa, kita tidak akan merebut apa-apa dari dunia ini. Wahai dunia, aku cinta kepadamu, tapi aku tidak akan mengawinimu. Aku hanya lewat numpang minum kepadamu. Minum itu artinya minum bir. Nek minum teh, nek minum teh itu wedangan. Ya, setuju. Padahal aku dulinan, aku guyon, sampai temenan. Di antara teman-teman itu kalau nek minum itu ya bir.
Nek teh kopi itu wedangan. Jadi kan jadi Jawa kan mampir ngombe berarti minum, dudu mampir wedangan. Maka hidup adalah minum bir. Nah metodenya kalau Gusmi Waliullah dulu minum bir hitam, begitu sampai di mulutnya jadi air. Tapi kan status sosial budaya dan fikihnya minum bir hitam. Dia kalah tinggi ilmunya dari saya. Kalau saya minum air putih sampai dalam jadi bir hitam. Statusnya minum air putih tak? Merdeka dari haram dan halal, dan merdeka dari hukum yang, tapi begitu masuk lho rasanya bir hitam. Angel lagi malaikat iki nyatet ndi. Lajurnya di buku itu susah banget. Oke, supaya Pak Wijanto cepat, intinya teman sekalian tolong terusin ini. Dan keluargamu dijaga baik-baik, itu syarat kedua. Keluargamu, anak, ibu, bapak, family, jaga baik-baik. Dalam keadaan apapun, boleh kamu nyopet, urusan sendiri dosanya, tapi begitu sampai rumah, tetap uang copetanmu untuk anak istrimu. Syukur tidak nyopet dan tetap anak istrimu di. Pokoknya keluarga harus dijaga. Itu syarat supaya Allah tidak nyingkal bumi Republik Indonesia Raya. Nomor 2, syarat satu majelis ma'iyah, nomor 2 keluarga, nomor 3 ibadah. Tidak fasih, tidak apa-apa. Dan tidak ada syarat dalam fikih harus fasih, tidak ada. Tidak khusyuk, tidak apa-apa. Tidak ada aturan dalam fikih sholat harus khusyuk, tidak apa-apa. Tidak ada. Ada nggak? Nggak ada. Sholat gitu aja. Perkara khusyuk, tidak khusyuk, itu bukan urusan fikih, cuma urusan raimu. Sembayang kok gak khusyuk, raimu sembayang temen tagakan gitu. Itu urusan rasa malu kita kepada Allah, tapi bukan urusan hukum dan fikih. Jadi gak usah khusyuk secara hukum, cuman secara silaturahmi dengan Allah kebangetan nek kon gak khusyuk. Kan gitu kan? Ini ulama ndak ada yang bisa membedakan antara fikih sama raimu itu. Maka marah sama orang yang sholatnya ndak khusyuk ya toh? Ndak ada syarat kok. Di fikih ndak ada harus khusyuk. Terus gimana cara meregulasi kekhusyukan? Allah. Allah. Apa itu khusyuk? Sayyidina Ali menang lomba sholat khusyuk. Sahabat-sahabat sholat dikasih tawon, dikasih macam-macam, tapi Sayyidina Ali bertahan sampai akhir dan tidak bergeming sholatnya oleh gangguan-gangguan. Terus dia dapat hadiah dari Rasulullah, tapi sebelum dikasih hadiah diinterview di depan sahabat-sahabat Ali. Ceritakan supaya menjadi ilmu semua sahabat-sahabat yang lain, apa yang membuatmu begitu khusyuk sholat? Ya Rasul, sesungguhnya aku sangat tegang selama sholat, membayangkan apa hadiahnya kira-kira nanti. Jadi jangan sok khusyuk kamu. Sayyidina Ali aja jawabnya kayak gitu. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ini durung ngapal tayo apa kok ngapal no gitu. Kan ngapal loh saya, subhanallah. Ngapalin tuh kamu. Kalau sudah hafal enggak sering-sering nyebut-nyebut, sudah hafal kok. Cok muring-muring rek. Terutama saya nggawa tasbih gitu. Gue cek gurung iso ngitung tadi. Jangan cek muring-muring. Wong urip bisa kok muring-muring. Wong karo bojo muring-muringan bendino sepet ta dari. Segala saya sing seneng ya. Benar beliau, saya orang yang sangat menikmati dan mendapatkan kebahagiaan dan kegembiraan. Bahagiakah Anda malam hari ini? Bahagia. Sip. Padahal utangmu tidak ada masalah. Banyaknya hutang kalah oleh kenikmatan maknya. Gitu. Meskipun besok harus bayar hutang lagi, tapi mesem-mesem. Tepuk tangan untuk Ustaz Wijayanto. Terakhir, monggo. Diri. Pak gak bayar nyuruh. Saya mencatat ada 99 poin yang harus saya sampaikan.